Welcome back, selamat datang balik di Motor Jogja YouTube channel. Seperti biasa, channel ini selalu membahas permasalahan seputar dunia otomotif, khususnya sepeda motor. Buat kalian teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe, aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Motor Jogja. Ngomongin tentang sepeda motor, jadi di sini saya mau berbagi aja ya, sharing. Karena kemarin saya itu diminta buat nyetingin Ecu Racing Jugend 5 pada sepeda motor GSX 150. Nah, konsumennya itu minta settingannya dibuat rumble idle. Woi bang, bangsat kau, opo kui rumble idle? Rumble idle atau timing kuda ini ngetrend di negara-negara kayak Malaysia dan Thailand ya. Karena motor-motor balap sana, truknya itu settingan motornya menggunakan settingan rumble idle. Settingan rumble idle ini ngetrend ketika ada ecu negara tetangga, Uma Racing Araser yang memang di dalamnya sudah ada fitur buat settingan rumble idle. Nah, bagaimana kalau di negara kita Indonesia ini? Sedangkan banyak ecu yang beredar di pasaran belum memiliki fitur buat settingan rumble idle. Misalnya ecu yang masih harganya dalam jangkauan kita, ecu Jugend 5 punya BRT. Ecu Jugend 5 punya BRT ini juga belum memiliki fitur buat settingan rumble idle. Buat teman-teman yang pengen mengetahui settingan dasar dan fitur-fitur yang ada di BRT Jugend 5, silakan nanti videonya saya taruh di link deskripsi di bawah atau di atas ya, karena saya sebenarnya pernah bahas video tentang Jugend 5 punya BRT ini. Woi bang, bangsat kau, nyocot terus. Jadi kapan ki ngajari settingan rumble idle di Jugend 5? Oke, back to the point ya. Jadi untuk bisa nyeting rumble idle di Jugend 5, saya coba nyari beberapa referensi. Salah satunya di channel YouTube-nya 1 Second Motovlog. Nanti videonya saya cantumkan di link deskripsi aja ya. Jadi 1 Second Motovlog ini nyeting timing kuda atau rumble idle buat harian di Jugend 5 ya. Jadi dia nyetingnya itu lewat base map di core 1. Settingan rumble idle di 1 Second Motovlog ini dia nyeting di TPS 0, gas dalam keadaan tertutup, dinaikin di RPM 1750 sampai 2000, diubah angkanya menjadi 7. Jadi kemudian dia menyetel throttle bodinya, nyetel bukaan gasnya dibesarin ya bukaan gasnya biar nemu rumble idle nya. Nah, intinya settingan ini intinya itu di sini dibuat di RPM 1000 sampai 1500 itu dibuat standar, kemudian diborosin di 1750 sampai 2000, kemudian di 2250 sampai seterusnya itu diiritin kembali atau dinormalin kembali. Nah, settingan di sini intinya ketika motor dalam keadaan langsam, ketika gas kita putar, misalnya bukaan butterfly-nya ada setelan baut L-nya itu dibuat di angka 1500, mau naik di 1750 tuh kan biasanya kalau langsam itu nggak akan stabil ya, dia akan naik turun. Misalnya naik
pada posisi langsam di 1500, kemudian akan naik di 1750 kayak dren nah gitu. Nah, pada posisi itu, pada posisi mau naik di sini diborosin sama dia di RPM 1750 diborosin. Jadi ketika mau naik semprotan bahan bakar jadi banyak, jadi dia turun lagi. Mau naik lagi semprotan bahan bakarnya jadi boros, nah gasnya turun lagi. Gitu seterusnya berulang ya. Jadi jadilah rumble idle di sini. Selain itu, satu second motovlog juga merekomendasikan settingan rumble idle channel YouTube-nya SW Sharpwing ya. Nanti videonya saya cantumkan di link deskripsi. Nah, untuk settingan SW Sharpwing ini masih sama menggunakan base map di core 1 ya. Cuma yang membuat beda settingannya di sini, dari RPM 1000 sampai 2500 ini sama dia dinaikin 10 ya. Di add value dimasukin value 10, cuma dia TPS nya dibuat sampai 5%, jadi sampai bukaan 5%. Kemudian dikasih jarak sama dia di RPM 2750 sampai dengan 3000 itu dibuat standarnya ya, sesuai bawaan dari mesin atau biasanya ini diiritin. Kemudian dia naikkan lagi di 3250 sampai 6500, dimasukin value lagi, add value nilai lagi 10, tetap sampai TPS 0 sampai 5. Nah, intinya dari settingan di sini adalah RPM 1000 sampai 2500 dibuat boros, kemudian diiritin di 2750 sampai 3000 diiritin, kemudian diborosin lagi di RPM 3250 sampai 6500, TPS 0 sampai 5% ya. Dan akhirnya setelah saya coba ngulik-ngulik sendiri, saya menemukan settingan rumble idle di Suzuki GSX ini dengan lebih simpel. Kalau nyeting di base map itu saya takutnya nanti malah lupa angkanya ya. Karena di situ angka variabel komanya itu lebih banyak, dan nanti kalau ada kesalahan itu harus ngereset ulang lagi, factory reset ya. Dan si pemilik motor ini juga nggak mau settingan stasionernya itu dinaikin. Kalau settingan stasioner dinaikkan, otomatis motornya itu di gigi awal, gigi 1 itu biasanya motor udah kayak mau jalan sendiri. Dual bandnya tetap saya pakai, saya setting di core 1 ya, karena core 2 nya itu buat settingan yang normal. Cara settingannya langsung aja masuk di feature live. Dari feature live nanti kalian masukin angka di TPS 0 di RPM 1750 sampai 3000, nanti dikasih angka 30 sampai 50 ya. Terserah kalian, nanti disesuaikan motornya. Kalau saya ketemunya di angka 50. Nah, kalian masukkan aja lewat add value atau langsung diubah angkanya lewat kolomnya. Setelah itu jangan lupa di save dan execute ya. Ingat ya, kalau nyeting Suzuki GSX ini harus posisi mesin pas panas ya, karena ada sensor IACV, idle control valve ya. Biasanya ini berfungsi kalau kayak ngecok sendiri gitu. Pas mesin dingin kan biasanya motor GSX itu gasnya sering besar sendiri. Kalau pas kalian setel posisi dingin nggak akan ketemu rumble-nya. Oke, mungkin demikian video yang bisa saya bagi. Saya Julius Dwi Prasyo, see you next video.